Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberi kita kekuatan kesehatan yang sempurna. Firman Tuhan pada pagi ini di dalam kitab Matius 20 ayat yang ke-32 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini luar biasa. Satu kebenaran yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kalau kita membaca sebelumnya, bahwa kita menemukan ada dua orang buta yang sedang ada di pinggir jalan dan menunggu bahwa Yesus akan lewat, dan mereka berseru untuk minta disembuhkan. Dan Tuhan berkata, apa yang hendak kamu inginkan untuk aku lakukan atau aku perbuat? Dan singkat cerita, dua orang ini berkata, kami ingin disembuhkan. Dahsyat, luar biasa, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Secara manusia orang-orang buta ini tidak mungkin sembuh. Bahkan mungkin mereka bisa melihat lagi kalau diadakan operasi atau diganti matanya. Tetapi yang menarik, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang buta bisa melihat tanpa operasi, tanpa medis. Dan ini yang terjadi, yang Tuhan kita, yang Yesus kerjakan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mungkin pertanyaan yang sama yang Tuhan ajukan kepada kita, apa yang harus aku perbuat terhadap Engkau? Kita juga bisa sampaikan segenap kesulitan hidup kita, segenap pergumulan hidup kita. Makanya ini dahsyat sekali. Kita boleh belajar. Kita jangan takut mengutarakan semua kesulitan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak kesal. Tuhan tidak membenci. Malah Tuhan senang dengan orang-orang, dengan umatnya, dengan setiap anak-anaknya yang datang dengan kerendahan hati. Sahabat di dalam Tuhan, kalau saya ini punya kebutuhan dengan orang lain, dan saya ingin misalnya membutuhkan bantuan orang lain, pasti saya merendah. Tidak mungkin saya datang dengan sombong-sombong. Demikian juga sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita ini punya kebutuhan, kita punya keperluan di hadapan Tuhan. Pasti kita datang dengan kerendahan hati kita, dan kita minta Tuhan untuk menolong kita. Pada waktu kita datang merendahkan diri di hadapan Dia, Dia peduli. Dua orang buta ini, Tuhan begitu peduli. Bahkan Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Setiap kita, anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya, mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta supaya Dia menolong kita, maka Dia pasti menolong. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau orang lain bisa menolong, masa Tuhan enggak menolong? Kalau hakim yang lalim, yang diminta oleh seorang janda untuk membantu dia, dan hakim lalim, hakim yang jahat menolong, Allah kita Allah yang terbaik. Bahkan Dia adalah gembala terbaik, Dia pemimpin yang terbaik. Dia siap menolong kita, anak-anaknya, yang berseru siang dan malam kepadanya. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus datang kepada Dia dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Dan juga kita terus belajar bersyukur kepada Dia atas setiap nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Ia berikan. Kita harus banyak berseru kepada Dia. Kita banyak bersyukur kepada Dia. Karena Dialah yang terbaik. Karena Dialah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak berinisiatif datang kepada Tuhan. Tapi mari kita dengan inisiatif yang tinggi datang kepada Dia, memohon kepada Dia. Saya pribadi setiap pagi, saya terus menaikkan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita.
Di dalam doa Bapa kami begitu sempurna, bahkan segenap kebutuhan keperluan kita Allah cukupkan, Allah berikan yang terbaik, yang the best. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita punya Allah yang hebat. Mari kita datang dengan kerendahan hati, belajar dari dua orang buta ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk kamu, untuk kalian. Dan mereka memberitahukan kesulitan mereka. Tuhan di sana campur tangan. Demikian juga Tuhan akan campur tangan kepada kita semua yang mengutarakan setiap keinginan, setiap hal-hal yang kita perlukan dari Tuhan. Setiap kekurangan kita sampaikan, dan Tuhan akan sempurnakan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus minta iman kita ditambah-tambahkan, agar kita tetap menaruh harapan 100% kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kami boleh belajar dari dua orang buta yang ditolong oleh Tuhan, untuk mengutarakan semua kesulitan hidup kami, semua Tuhan kebutuhan hidup kami. Dan kami yakin Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, siap menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.